Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang, ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet, ya kan. Terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI, ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah, laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah, kalau Kaisang tidak berani berbicara, tidak berani muncul di media, ya mungkin dia ngerasa tidak aman, dia ngerasa tidak ada orang yang siap backup dia untuk lolos dari kasus ini. Sementara kekuasaan presiden atau bapaknya itu tinggal 40 hari lagi. Saya mau mengabarkan katanya ada anak hilang. Ada anak hilang nih, pada dicari nih di beberapa pihak. Ya, kemana nih si anak yang katanya punya jabatan nih? Sampai hilang atau menghilangkan diri nih baru dicari. Bapak dan kakaknya juga pejabat loh. dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Soekarno aja umur 27 tahun itu menjadi ketua partai PNI. Nah, Kaisang ini kan penerus bangsa. Di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Nah, kalau aset ini hilang kan sayang. Makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan konsep presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih, bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Rakyat makan apa, anak presiden makan apa. Rakyat disuruh naik kendaraan apa, anak presiden naiknya apa. Tapi bagus sih, nggak tahu social justice, terus belajar tentang social justice, dan belajarnya harus naik private jet. Biar langsung merasakan yang namanya ketimpangan sosial itu bagaimana. Jadi ini learning by doing. Tahu rasanya berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Tahu rasanya dapat beasiswa, entah gimana caranya, di saat mahasiswa di tanah air tercekik biaya kuliah. Jadi Pegang maksud itu siapa lagi ya? Bukan si Kain. Ketua Umum PSI itu diberitakan dicari KPK. Ini mau dimintai klarifikasi tentang penggunaan fasilitas private jet Gulfstream. kalau di Indonesia slogannya doang Indonesia maju, anaknya yang maju, adiknya yang maju, mantunya, iparnya, sampai pembantu-pembantunya pun maju di pilkada. Nanti mereka bilang, lah kan yang milih rakyat. Iya, rakyat yang habis ditimpuk bansos. Raja ini sering ketemu dengan Kaisang hampir tiap hari gitu. Ini menarik gitu. Dia ketemu dengan Kaisang hampir setiap hari, tapi baru bicara hari ini. Ini pengalaman langsung. Saran saya, kalau nanti bikin riset untuk tugas akhir kuliah, judulnya Ketimpangan Sosial di Indonesia. Studi kasus saya sendiri. Naik private jet miliaran untuk beasiswa. Sepintar apapun menerima beasiswa, tapi mengambilnya dengan naik private jet, itu namanya tolol. Tolol setolol-tololnya. Apalagi jurusan yang diambil adalah social justice, keadilan sosial. Sakit jiwa nggak tuh? Yang sakit jiwa yang membela. Kalau Mas Kaisang dan Mbak Erina kan enggak, kan pinter-pinter, pinter ngibul. Pas wawancara beasiswa, bilang apa sih Mbak? Bilang anaknya tukang kayu ya.